Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan berkati untuk kita boleh menerima hari baru dari Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, pagi ini kami pun boleh menerima sabda suci firman Tuhan dalam saat teduh anak sebagai bekal kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan hati pikiran kami, hingga firman Tuhan boleh kami terima dan tertanam di dalam hati kami hingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan tidak berlalu sia-sia. Tuhan berkati kami hikmat, pengertian dan hikmat kemampuan untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24, dan kakak akan membacakan ayat yang ke-20. B. Demikian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya adik-adik, ayat yang kita baca ini menunjukkan, mengajari kepada kita untuk kita selalu berbuat baik, walaupun resikonya kita dibenci, walaupun resikonya kita akan memperoleh penderitaan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak henti-hentinya berbuat baik, walaupun resikonya adalah kita menderita. Sebagai contoh, di dalam kelas pasti ada suatu geng. Nah, geng itu akan merencanakan besok akan membolos bersama-sama agar tidak ikut suatu pelajaran yang tidak suka kepada gurunya. Kemudian Budi menasehatinya. Apa yang diperoleh oleh Budi? Oleh geng itu, oleh anak-anak geng itu, Budi diancam dan diolok-olok. Bud, tidak usah ngatur-ngatur kami. Mentang-mentang kamu ketua kelas, ngatur-ngatur, awas kalau kamu lapor ke guru. Nah, tapi apa yang dilakukan Budi? Budi tetap melakukan perbuatan yang baik kepada teman-teman itu. Ya, ayat ini memang mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu tidak mudah. Namun, berbuat baik juga tidak akan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita berbuat baik, tetap akan melakukannya karena kita mengamini, kita mengimani, dan kita yakin Tuhan beserta kita. Jadi lakukanlah segala sesuatunya sebaik mungkin dan jangan berhenti kita untuk berbuat baik. Tuhan memberkati.